Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah rampung membacakan tuntutan 5 terdakwa. Kejutan demi kejutan yang memicu pertanyaan hingga kemarahan tidak terelakkan. Keluarga korban dan pihak terdakwa sama-sama tidak puas dengan tuntutan jaksa. Benarkah jaksa masuk angin? Ketika kekecewaan kepada jaksa tidak terbendung, tinggal majelis hakim yang diketuai Hakim Wahyu Iman Santosolah yang menjadi harapan. Akankah wakil Tuhan tersebut mampu memberikan keadilan bagi korban, terdakwa, dan masyarakat? Inilah kontroversi selengkapnya menanti vonis wakil Tuhan. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Maruf dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Pak Sofian, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 tentang LPSK. Saksi pelaku yang bekerja sama bisa dikenakan tuntutan pidana bersyarat secara khusus, hukuman percobaan dan hukuman pidana paling ringan di antara terdakwa lain. Ini sifatnya rekomendasi atau sebetulnya perintah yang harus dijalankan oleh jaksa? Ya, itu sih kalau jaksa punya hak ya untuk menentukan nilai tuntutan yang dilakukan kepada terdakwa. Jadi dia tunduk pada KUHP, tunduk pada Undang-Undang Kejaksaan. Jadi Undang-Undang LPSK itu memang tunduk kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tidak mengikat bagi jaksa sebagai dasar untuk membuat tuntutan. Tidak mengikat lembaga lain? Tidak. Jadi kemudian yang kedua begini, yang ingin saya sampaikan. Bahwa yang jadi keributan saat ini kan sifatnya masih tuntutan ya. Akan ada babak berikutnya pledoi dan akan ada putusan. Jadi tuntutan itu meskipun dinilai oleh publik angkanya itu adalah sifatnya masih relatif, belum merupakan keputusan final. Hakim akan mempertimbangkan ya, bisa jadi tuntutan 8 tahun diputus lebih berat dari 8 tahun setelah mempertimbangkan kadar yang memberatkan. Bisa juga dituntut 8 tahun, diponis lebih rendah dari 8 tahun. Kenapa? Hakim mempertimbangkan banyak faktor yang meringankan. Jadi sebetulnya hakim tidak terikat dengan... GC seharusnya menjadi faktor yang meringankan tidak? GC itu menjadi faktor yang meringankan, benar ya. Tetapi jaksa tentu punya argumentasi ya. Kenapa? Kalau menurut saya begini, jaksa itu tidak menemukan dalam konteks ini alasan yang diatur di dalam pasal 51 dan 48 KUHP. Baik. Yaitu bahwa perbuatan itu memang ada daya paksa. Kalau ada daya paksa yang bisa dibuktikan di pengadilan atau yang ditemukan oleh jaksa di pengadilan, saya yakin tuntutannya bebas. Saya pikir atau begini, 48. saya sudah membaca tuntutan dari jaksa. Di tuntutan dari jaksa, ahli yang pidana yang dihadirkan oleh jaksa itu menyebutkan terkait dengan daya paksa. Iya, maksud saya begini. Maksud saya begini. Jaksa tidak menemukan itu, Bu. Dari kan alat bukti yang dimiliki oleh jaksa. Ini kan ada di tuntutan. Ya. Bapak sudah baca tuntutan? Udah. Saya tuntutannya Richard Eliezer sudah baca. Eliezer belum. Bapak bisa baca dari mana tuntutannya? Bapak jadi bukan para pihak. Bukan. Kok bisa baca? Bukan. Apa yang Anda Bapak hadir di sini sebagai... Apa yang Anda ingin sampaikan? Ya. Karena di tuntutan Richard Eliezer, di situ jelas terkait dengan keterangan ahli pidana Dr. Alpi yang menjelaskan dengan daya paksa, Pak. Itu ada di dalam tuntutan tersebut. Iya, betul. Jadi sebenarnya seharusnya jaksa juga mempertimbangkan hal-hal ini kan fakta persidangan. Ya, bisa Sylvia. Lanjut. Jadi maksudnya ahli yang dihadirkan jaksa saja sudah menyatakan bisa. Jadi begini, kalau saya begini tapi jaksa bisa menyampingkan pendapat itu. Iya, jaksa itu punya alat bukti sendiri. Pengacara atau terdakwa juga punya alat bukti sendiri. Jadi kenapa jaksa akhirnya pakai angka 12 tahun? Ini kan analisa saya terhadap jaksa, bukan berarti saya setuju dengan pandangan jaksa. Jaksa tidak yakin dengan pasal 51 ada pada diri Eliezer. Itu kan pikiran jaksa, bukan berarti saya setuju dengan pikiran jaksa. Itu pikiran jaksa.
Karena dia tidak yakin dengan pasal 51 pada diri Eliezer, maka dia pakai alasan bahwa Eliezer ini adalah justice kolaborator. Sehingga tuntutan dia tidak sama dengan Sambo. Sambo adalah seumur hidup, karena dia JC dikurangi jadi 12 tahun. Seandainya jaksa menemukan, nah ini dia, seandainya jaksa menemukan pada diri Eliezer pasal 51, tentu tuntutannya bisa beda. Jadi perspektifnya kan adalah beda alasan pemaaf sama alasan meringankan. Apanya? 51 ayat 1 kan itu alasan pemaaf pidana. Nah, sedangkan di sini kan alasan untuk meringankan, ya, bukan jadi untuk JC ini membebaskan kan dia kan? menjadi faktor pengurang, kemudian menjadi faktor penghapus pidana, ya. JC. Kemudian iya, bisa menjadi faktor penghapus. Tetapi ya dalam konteks ini kan jaksa tidak melihat faktor penghapus. Nah, Yang kalau dipakainya digabung nih, adalah faktor peringan. mumpung ada ahli saya mau tanya. Kalau digabung nih, permaafan dari keluarga langsung di depan persidangan ditambah rekomendasi dari LPSK. Apakah nilainya tetap segitu? Kalau saya, jadi gini, ahli, sedikit kalau saya kasih ini kan contoh ya. bukan ya. Kalau saya tidak bisa menganalisis pikiran itu ya. Tetapi yang dianalisis adalah pikiran jaksa. Ahli. Pikiran jaksa enggak? Pikiran jaksa kenapa dia 12 tahun? Saya ingin tanya ke Pak Sofyan dulu. Pak Sofyan, vonis nanti ada di tangan hakim. Hakim itu akan mempertimbangkan murni sesuai dengan tuntutan atau lebih mengacu pada dakwaan jaksa? Iya, jadi dia pasti akan membuktikan ya, mempertimbangkan semua aspek, termasuk juga dakwaan, eksepsi, kemudian ada putusan selah, pemeriksaan alat bukti, kemudian tuntutan dan pledoi. Jadi menurut saya hakim juga tidak terikat dengan nilai tuntutan yang ada di dalam persidangan itu. Tidak terikat dengan nilai tuntutan. Karena apa? Hakim akan menemukan kebenaran material. Kalau jaksa membuat tuntutan pasti didasarkan pada alat bukti yang dia yakinin itu benar. Yang dia yakinin. Misalnya soal, ya kalau menurut saya, ya saya tidak tertarik dengan apa yang mereka sampaikan, karena sebetulnya apa yang mereka sampaikan ada di pengadilan, ya live, langsung bisa kita lihat. Jadi ini sebetulnya perdebatan yang berulang-ulang. Tetapi yang perlu kita analisis adalah kira-kira seberapa besar keyakinan hakim dalam menyatakan bahwa perbuatan itu terbukti secara sah dan meyakinkan untuk Ferdy Sambo, ya, untuk Kuat, untuk Putri, untuk Eliezer, dan bagaimana kira-kira alat bukti yang disajikan oleh para pihak ini termasuk jaksa untuk dinilai oleh hakim. Saya yakin ya dalam konteks kasus ini hakim itu masih dalam suasana kebimbangan, ya. Suasana kebimbangan kenapa? Ada dua versi kejadian yang berbeda. Ada pelecehan menurut versi korban, tapi menurut jaksa itu ada pelecehan seksual, ada perselingkuhan, dan keluarga juga keberatan dengan terminologi perselingkuhan itu, karena dasar jaksa untuk menyatakan perselingkuhan juga tidak bisa dibuktikan. Dasar korban menyatakan ada pelecehan juga tidak bisa dibuktikan. Artinya perbuatan yang terjadi tanggal 7 itu antara ada dan tiada. Anda menilai hakim masih bimbang ya? Apakah nanti pledoi bisa membuat keyakinan hakim menjadi utuh, tidak bimbang lagi?